Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM G00240039. Saya dari kelompok A8. Sini saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi 1.2. Jadi langsung saja kita masuk ke laporan pertama. Di sini ada skenario. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Lalu, yang pertama, ada soal pertama, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Yang kedua, jelaskan penyusun musculus masticator beserta fungsinya dan inervasinya. Kita langsung saja menjawab pertanyaan yang pertama tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Jadi ini ada anatomi dari mandibula, tampak anterior atau tampak depan. Jadi sebelum itu kita tahu bahwa mandibula itu adalah penyusun tulang rahang bawah. Lalu mandibula sendiri itu tuh merupakan os tunggal. Namun pada awalnya dia itu merupakan dua os yang menyatu selama tahap perkembangan. Yang garis fusinya itu disebut simfisis mandibula. Itu dapat dilihat dari inferior terletak di linea mediana. Yang di sini, nah di sini itu simfisis mandibula. Nah, lalu os mandibula itu tersusun dari satu korpus dan juga sepasang ramus. Jadi ini korpus yang ini dan ini ramus. Satu korpus dan dua ramus. Nah, ramus dan korpus itu akan bertemu di angulus mandibula pada masing-masing sisinya. Di sini, angulus mandibula. Nah, lalu struktur-struktur penting yang ada di os mandibula itu, yang pertama dari sisi ramus, itu ada prosesus, dua prosesus, ada prosesus coronoideus yang ini, dan prosesus condylaris yang ini. Yang ini, maaf. Kalau proses coronoideus itu, dia akan dilekati oleh musculus temporalis. Dan juga kalau proses condylaris itu akan bersendi dengan fossa osis temporalis yang nantinya akan membentuk articulatio temporomandibularis atau temporomandibular joint. Nah, di ini itu adalah linea oblik. Lalu kita sudah di ramus mandibula, lalu kita masuk ke korpus mandibulanya. Di korpus mandibula itu terdapat lubang yang di sini, itu namanya adalah foramen mental. Nah, foramen mental itu adalah lubang di bagian korpus mandibula, yaitu dilalui oleh arteri et vena et nervus mentalis. Lalu di korpus mandibula itu juga ada tuberculum mental, ada protuberansia mentalis yang ini di tuberculum mental, di protuberansia mentalis, lalu ada pars alveolaris yang terdapat di pars alveolaris ini itu terdapat nantinya arcus alveolaris atau cekungan yang ditempati oleh akar-akar gigi yang nantinya merupakan tempat melekatnya radix dentes. Nah, kalau di korpus mandibula itu, dia itu ada tepi atas dan juga tepi bawah. Kalau tepi atas, dia itu namanya pars alveolaris. Kalau tepi bawah, dia itu namanya basis mandibula. Nah, lalu kita lanjut ke tampak posteriornya atau belakang. Kalau di, oh iya, jadi kalau di tampak kita kembali lagi, kalau di tampak lateral itu tuh nanti ada musculus masticatorica yang nantinya itu akan yang dilekati oleh musculus masseter. Dia tuh nanti di sini di tampak lateral. Kalau di sini nggak ada sih. Lalu kita lanjut ke posterior view atau tampak belakangnya. Yang paling kelihatan sini ada tuberositas pterigoidea. Nah, tuberositas pterigoidea ini nantinya akan dilekati oleh musculus pterigoideus medialis. Lalu kita lanjut, ada fovea submandibularis,
itu ditempati oleh glandula submandibularis. Lalu ada fovea sublingualis yang ini itu nanti akan ditempati oleh glandula sublingualis. Lalu ini simfisis mandibula yang sudah aku jelasin merupakan garis fusi penyatuan. Lalu di bawah simfisis mandibula, di bawah simfisis mandibula ini terdapat spina mentalisnya ini. Spina mentalis itu dilalui oleh musculus genioglossus dan musculus geniohoideus. Nah, lalu di kiri dan kanan simfisis mandibula itu terdapat fossa digastrica yang akan dilalui oleh musculus digastrica venter anterior. Lalu di tampak posterior juga banyak terdapat linea-linea, ada linea milohoidea, itu nanti akan dilalui oleh musculus milohoideus. Lalu ada foramen mandibula di sini, itu nanti akan dilalui oleh arteri et vena et nervus alveolaris inferior. Dan di sini ada kaput mandibulanya ini. Lalu ada sulcus milohoideus, itu akan dilalui nanti oleh arteri et vena et nervus milohoideus. Dan di sini ada lingua mandibula yang akan dilekati oleh ligamentum sphenomandibular. Mungkin itu anatomi dari os mandibula. Lanjut kita ke fungsi dari os mandibula sendiri. Jadi kita tahu bahwa mandibula itu kan tulang rahang bawah kan, yaitu tulang terbesar dan terkuat di wajah. Nah, mandibula ini itu tuh salah satu-satunya tulang wajah yang dapat bergerak berartikulasi dengan tulang tengkorak pada sendi temporomandibular. Nah, fungsi mandibula itu penting untuk berbagai aktivitas seperti makan, berbicara, dan juga ekspresi wajah. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan penyusun musculus masticator beserta fungsinya dan inervasinya. Nah, jadi musculus masticator ya, itu fungsinya untuk menggerakkan mandibula pada saat mengunyah dan berbicara. Nah, jadi musculus masticator ini tuh terdiri dari 4 musculus yang tersusun dari luar ke dalam, yaitu yang pertama ada musculus masseter, yang ini musculus masseter, yang di sini pars superficialisnya, kalau ini musculus masseter di pars profundanya. Lalu ada musculus temporalis yang ini, lalu ada musculus pterygoideus lateralis yang ini, kalau dibuka lagi nih, yang ini musculus pterygoideus lateralis, dan juga ada musculus pterygoideus medialis yang ini. Nah, jadi semua otot dari mastikotaria ini itu dinervasi oleh nervus cabang 3, yaitu nervus mandibularis. Lalu musculus mastikotaria ini tuh terbagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok elevator mandibula yang menggerakkan rahang bawah ini ke atas. Kayak misalnya pas kita mau menutup mulut kita. Itu yang bekerja adalah musculus masseter, musculus temporalis, dan juga musculus pterygoideus medialisnya ini. Sedangkan untuk depresor mandibula atau yang menggerakkan rahang bawah kita itu ke bawah, kayak atau contohnya kayak membuka mulut kita, kayak itu kan menggerakkan rahang kita ke bawah. Nah, itu yang menggerakkannya itu adalah musculus pterygoideus lateralis ya ini. Oke, lalu kita lanjut ke laporan yang kedua. Ada skenario seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1, di 3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Yang pertama, jelaskan inovasi pada muskulus di regio antebrachii dan manus. Jadi ini ada muskul antebrachium, itu nanti aku akan menjelaskan dibagi dua, jadi ada dari lamina superficialisnya dan juga lamina profundanya. Nah, jadi di muskul antebrachium di anterior
Kita akan bahas di lamina superficialisnya dulu. Itu terdapat muskulus-muskulus yang banyak, tapi biasanya yang penting itu tuh ada beberapa muskulus, yaitu yang pertama ada muskulus pronator teres, yang ini, yang ini, musculus flexor carpi radialis, yang ini, lalu musculus palmaris longus, yang ini yang panjang, lalu musculus flexor carpi ulnaris, dan musculus digitorum, flexor digitorum superficialis, yang ini. Nah, jadi kelima muskulus tersebut itu akan berorigo di epicondylus medialis meri dan akan diinervasi oleh nervus medianus, kecuali musculus flexor carpi ulnaris itu akan diinervasi oleh nervus ulnaris. Itu untuk bagian superficialisnya. Lanjut kita ke lapisan dalamnya, atau lapisan profunda. Jadi di lapisan profunda ada muskulus-muskulus yang penting untuk pergerakan lengan bawah. Itu ada muskulus flexor digitorum profundus yang ini, lalu ada muskulus flexor pollicis longus yang ini, dan muskulus pronator quadratus yang akan diinervasi oleh nervus interosseus anterior, cabang nervus medianus. Dan nervus ulnaris untuk bagian ulnar, musculus flexor digitorum profundus. Lalu kita lanjut ke posterior, tapak belakangnya. Kita mulai dari lamina superficial terlebih dahulu. Jadi di lamina superficial itu terdapat 7 otot utama yang merupakan otot utama yang berfungsi untuk pergerakan lengan bawah. Jadi di lamina superficialis itu ada musculus brachioradialis yang ini, ada musculus extensor carpi radialis longus yang panjang ini, ada extensor carpi radialis brevis yang lebih pendek, lalu ada musculus extensor digitorum yang besar, dan juga ada musculus extensor digiti minimi yang kecil, ada musculus extensor carpi ulnaris, dan juga ada musculus anconeus. Nah, jadi ketujuh otot itu nanti akan berorigo di epicondylus lateralis meri dan akan diinervasi oleh nervus radialis. Itu untuk lamina superficialisnya. Lalu kita lanjut ke lamina profundanya. Di lamina profunda itu ada musculus supinator yang ini, lalu ada musculus extensor pollicis brevis, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor indicis. Nah, jadi kelima musculus tersebut nanti akan diinervasi oleh nervus radialis. Lalu lanjut kita ke inervasi regiomanus. Jadi di inervasi regiomanus itu dia akan dibagi menjadi 3 muskuli, ada muskuli tenaris, muskuli hipotenaris, dan juga muskuli intermedius. Untuk muskuli tenaris, dia itu otaknya itu di bagian jempol. Kalau muskuli hipotenaris itu akan di otaknya itu di kelingking. Nah, jadi di musculus tenaris di sini ada musculus abductor pollicis, itu nanti akan diinervasi oleh nervus medianus. Lalu ada musculus flexor pollicis brevis, ada musculus opponens pollicis. Nah, di ketiga musculus tersebut nanti akan diinervasi oleh nervus medianus. Nah, dan satunya itu ada musculus adductor pollicis. Adductor pollicis ini nanti akan diinervasi oleh nervus ulnaris. Lalu kita lanjut ke muskuli hipotenaris. Nah, muskuli hipotenaris ini itu di bagian kelingking muskulnya. Ada musculus palmaris brevis, ada musculus abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis, dan musculus opponens digiti minimi. Yang semuanya itu nanti akan diinervasi oleh nervus ulnaris. Lalu ada musculus intermedimanus, itu
ada lumbricals 1-2, lumbricals 3-4, interossei palmar 1-3, dan interossei dorsal 1-4. Nah, kalau lumbricals 1-2 akan dinervasi oleh nervus medianus, sedangkan sisanya itu akan dinervasi oleh nervus ulnaris. Lalu kita lanjut ya ke pertanyaan kedua, jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Jadi untuk kinesiologi regio antebrachii, di lengan bawah itu melibatkan berbagai otot yang bertanggung jawab atas gerakan siku, sendi-sendi siku, pergelangan tangan, dan jari. Nah, kinesiologi di wilayah ini jujur sangat kompleks karena otot-otot di antebrachium itu banyak dan memiliki fungsi utama untuk mengontrol pergerakan tangan, dan jari-jari dengan sebagian besar otot yang ada di bagian anterior dan juga posteriornya. Untuk anatomi tadi sudah saya jelaskan, jadi saya akan melanjutkannya untuk kinesiologinya. Jadi fungsi dari untuk kinesiologinya banyak dan di sini ada detailnya, tapi saya akan mencoba untuk merangkumnya. Jadi yang pertama kita akan membahas di fleksi dan ekstensi di sendi siku. Nah, untuk fleksi siku, yaitu dilakukan oleh otot-otot seperti brachioradialis. Brachioradialis yang berperan dalam fleksi saat lengan berada dalam posisi netral. Kayak misalkan saat posisi tangan kita berjabat. Di brachioradialis di sini. Lalu ada juga kan tadi pronator teres. Pronator teres itu sebenarnya juga berpartisipasi dalam fleksi siku, tapi fungsi utamanya kalau pronator teres itu sebagai pronasi. Pronasi itu yang kayak gini. Lalu untuk ekstensi siku, jadi kan ekstensi siku itu kan otot utama ekstensor siku itu ada di lengan atas kan, kayak triceps brachii. Tapi beberapa otot di antebrachium itu juga sebenarnya berfungsi kayak saling membantu untuk melakukan ekstensi siku itu sendiri. Kayak misalkan sebagai mendukung stabilan selama ekstensinya. Itu ada di ekstensor carpi radialis, longus, dan juga ekstensor carpi ulnaris. Lalu ada fleksi dan ekstensi di pergelangan tangan. Nah, untuk fleksi pergelangan tangan sendiri itu akan digerakkan oleh otot-otot flexor yang terletak di sisi anterior antebrachium, termasuk flexor carpi radialis, yang ini, dan musculus flexor carpi ulnaris. Dan palmaris longus. Jadi itu muskulus-muskulus yang fungsinya itu sebagai fleksi pergelangan tangan. Lalu ada ekstensi pergelangan tangan. Kalau ekstensi pergelangan tangan itu memakai otot-otot ekstensor di sisi posterior seperti musculus extensor carpi radialis, carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, dan extensor carpi ulnaris. Nah, kalau extensor itu biasanya bekerja saat kita membuka tangan, kayak meluruskan jari yang akan digunakan dalam aktivitas membutuhkan kestabilan pergelangan tangan. Lalu yang ketiga ada abduksi dan adduksi di pergelangan tangan. Nah, pertama kita membahas abduksi pergelangan tangan terlebih dahulu. Kalau untuk abduksi pergelangan tangan itu biasanya dilakukan oleh otot-otot seperti flexor carpi radialis dan extensor carpi radialis longus. Kalau abduksi pergelangan tangan itu biasanya dilakukan oleh musculus flexor carpi ulnaris dan juga musculus extensor carpi ulnaris. Lalu yang keempat ada pronasi dan supinasi di lengan bawah. Kalau pronasi tadi aku udah jelasin bahwa musculus pronator teres itu yang
merupakan otot yang memungkinkan gerakan pronasi, yaitu memutar lengan bawah hingga telapak tangan menghadap ke bawah. Pronasi itu contohnya kayak misalkan kita lagi nulis ataupun mengetik atau menekan tombol itu melakukan gerakan pronasi. Lalu kalau untuk supinasi itu dilakukan oleh supinator, otot-otot di antebrachium di bagian posteriornya, dan juga dibantu oleh biceps brachii yang berada di lengan atas. Lalu ada fleksi dan ekstensi untuk jari-jari. Kalau fleksi jari itu dilakukan oleh flexor digitorum superficialis dan juga flexor digitorum superficialis. Flexor digitorum superficialis dan juga flexor digitorum profundus yang ini itu uh, fleksi jari. Kalau ekstensi jari itu dilakukan fleksi ini kan flexor. Kalau ekstensi ya kebalikannya ekstensor digitorum dan juga ekstensor indicis. Nah, ini tadi. Lalu ada fleksi dan ekstensi ibu jari. Kalau fleksi ibu jari itu tuh dilakukan oleh flexor pollicis longus dan juga flexor pollicis brevis. Kalau untuk ekstensi ibu jari itu digerakkan oleh ekstensor pollicis longus dan juga ekstensor pollicis brevis. Ya, secara keseluruhan buat otot-otot antebrachium ini memainkan peran yang penting lah dalam gerakan halus dan kekuatan tangan yang digunakan dalam berbagai aktivitas kayak yang tadi aku jelasin juga kayak seperti menulis, membuka pintu atau memegang alat. Tapi semua otot itu berkoordinasi dalam untuk melakukan gerakan yang presisi supaya gerakan yang dihasilkan juga maksimal. Lalu kita lanjut saja untuk laporan yang ketiga, ada skenario seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Dia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Nah, yang pertama, jelaskan anatomi penyusun artikulasi genu yang lengkap. Yang kedua, jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasi genu dan jelaskan anatomi os femur. Baik, langsung saja kita menjawab untuk pertanyaan pertama, anatomi penyusunan artikulasi genu yang lengkap. Jadi, artikulasi genu atau jadi kita langsung saja untuk menjawab pertanyaan pertama, jelaskan anatomi penyusunan artikulasi genu yang lengkap. Jadi, artikulasi genu itu apa sih? Artikulasi genu itu adalah istilah Latin untuk sendi lutut. Jadi sendi lutut itu tuh merupakan sendi terbesar ya dan paling kompleks di dalam tubuh yang memungkinkan gerakan antara tulang paha femur dan tulang kering atau tibia. Artikulasi genu sendiri itu memiliki peran utama dalam menopang berat tubuh dan memungkinkan berbagai gerakan penting seperti berjalan, berlari, melompat, dan duduk. Jadi anatomi penyusunan artikulasi genu itu tuh ada ya dia itu terdiri atas 3 artikulasio. Yang pertama ada artikulasio femoro-patellaris, yang kedua artikulasio menisco-femoralis, yang ketiga artikulasio menisco-tibialis. Nah, yang pertama artikulasio femoro-patellaris, dia itu nanti akan dibentuk oleh fascias patellaris os femur dan fascias articularis patella. Kalau untuk artikulasi meniscofemoralis, dia itu dibentuk oleh condylus femoris dan juga meniscus medialis et lateralis. Yang ketiga, artikulasi meniscotibialis dibentuk oleh condylus tibia dan juga meniscus medialis et lateralis. Nah, jadi untuk artikulasi genu sendiri itu tipe persendiannya itu tipe gimumus atau sendi engsel yang hanya bisa bergerak satu arah. Lalu pertanyaan kedua, jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasi genu. Ligamentum yang memperkuat artikulasi genu itu ada
5 ligamentum. Yang pertama ada ligamentum kolateral medial, ligamentum kolateral lateral, ligamentum patella, ligamentum cruciatum anterius et posterius, dan ligamentum transversum geni. Lalu kita lanjut jelaskan anatomi os femur. Jadi saya akan jelaskan anatomi os femur. Kita akan membahas dari tampak anteriornya terlebih dahulu. Jadi di epifisis proximalis atau yang paling atas itu tuh ada caput ossis femoris. Itu merupakan bagian kepala os femur yang nantinya itu akan bersendi dengan acetabulum yang bentuk articulatio coxae. Lalu ada fovea capitis ossis femoris yang merupakan pelekatan ligamentum teres capitis femoris. Lalu ada leher dari femur yang namanya kolum ossis femoris. Lalu di femur sendiri itu ada dua trochanter, ada trochanter major dan juga trochanter minor. Trochanter major itu terdapat di sebelah lateral yang nantinya itu dilengkapi oleh musculus gluteus medius, musculus gluteus minimus, dan juga musculus piriformis. Sedangkan untuk trikantor minor, yaitu terdapat di sebelah medial, yang nanti akan dilengkapi oleh musculus iliopsoas. Nah, lalu kita lihat di sini ada linea intertrochanterica. Jadi linea intertrochanterica ini merupakan garis di depan yang menghubungkan antara trochanter major dan juga trochanter minor. Lalu kita masuk ke diafisis atau tengah. Itu ada, kalau di tampak anterior itu halus ya, jadi tidak ada linea-linea, tapi kalau untuk di tampak posterior, dia banyak sekali ya, makanya untuk tampak posterior itu lebih kasar. Jadi kalau di tampak posterior itu ada linea aspera, yang ini. Nah, linea aspera itu merupakan garis yang dibentuk oleh labium lateral et medial oleh musculus adductor dan musculus femoris caput brevis. Lalu ada tuberositas glutea, yang ini. Itu nanti akan dilekati oleh musculus gluteus maximus. Lalu ada linea pectinea. Nih, linea pectinea itu merupakan garis yang dilekati oleh musculus pectineus. Lalu ada facies femoralis. Facies femoralis itu merupakan cekungan atau dataran pada posterior os femur yang menjadi dasar dari popliteal. Lalu kita lanjut di epifisis distalis atau bagian bawahnya. Jadi di bagian bawah itu ada condylus lateralis et medialis. Condylus lateralis et medialis itu merupakan tonjolan bulat di sebelah belakang. Nah, penonjolan di atasnya itu disebut epicondylus lateralis et medialis. Lalu ada fossa intertrochanterica yang merupakan dataran berbentuk cekungan di antara condylus lateralis et medialis ke arah proksimal dibatasi oleh linea intercondylaris. Lalu ada juga facies patellaris ossis femur yang nantinya akan bersendi dengan facies articularis patella yang membentuk articulatio femoropatellaris. Ya, ini untuk lateral epicondylus lateralis itu di sini. Medial epicondylaris, lateral epicondylaris, ini medial epicondylaris.
Lalu, tadi juga ada fosa trochanterica itu di sini. Oke, mungkin, itu saja, penjelasan dari aku, mengenai praktikum praktikum anatomi blok 1.2. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.